dapatkan semuanya. Kiranya aku salah, ternyata salah. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna. Permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia itulah kuncinya. Ingin diriku jadi seperti mereka agar aku berharga, bisa berbangga. Dulu ku sangka ku kan dapatkan semuanya. Kiranya aku salah, ternyata salah. Bukan kau tak perlu harta untuk jadi sempurna. Permata indah hanya di dalam jiwa. Bukan karena harta kau kan jadi berharga. Hati yang mulia itulah kuncinya. Memasuki dano yasai jutsu. Watashi ga himeta, ima himeta. Nakarane, watashi no yasai jutsu. Takaku wa nihongo. Memasuki dano yasai jutsu. Watashi ga himeta, ima himeta. Nakarane, watashi no yasai jutsu. Takaku wa nihongo. Nobody else, behavioral Frankenstein. Just look at Victor in LA and sit with the Y at U of A, and all the majors at the labels. Reboot as soon as I am able. Guys, aku mau ganti profile picture. Nobody else, behavioral Frankenstein. Just look at Victor in LA and sit with the Y at U of A, and all the majors at the labels. Reboot as soon as I am able. Guys, aku mau ganti. قل لمن الأرض وما فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل أنا تسمعون.
Kartu ini sengaja dihilangkan dari season kedua Coki-Coki Bobo Boy. Jadi kalau kita lihat di situs official Monster Galaxy Card Indonesia, tepatnya di bagian promo Coki-Coki 2025 season 2, perhatikan kartu nomor 52 tepat di sebelah Papa Zola. Kita bisa melihat adanya Bobo Boy Glacier di sana. Sepertinya ada yang salah. Seharusnya slot itu diisi oleh kartu ini, Putri Intan Payung Indah Zola. Namanya panjang banget ya. Sehingga melengkapi line up dari keluarga kebenaran. Bobo Boy Glacier yang ini harusnya ada di poster terakhir dari season kedua, di antara Gempa dan Ice. Pertanyaannya, kenapa di situs ini Pipi Zola diganti oleh Bobo Boy Glacier yang gambarnya sama kayak di poster terakhirnya? Ini bukan sekedar salah naruh gambar. Mereka sampai niat ganti nomor di kiri bawah kartunya. Jadi menurut kalian ini emang sengaja dihapus atau Just look at Victor in LA and sit with the Y at U of A and all the majors at the labels. Rebooting soon as I am able. Every can start. Just look at Victor in LA and sit with the Y at U of A and all the majors at the labels. Rebooting soon as I am able. Every can start. Kalau ada orang hutang sama kita, kemudian dia Di umur berapa? Kalian baru tahu bahwasanya ada beberapa kesalahan ketika melaksanakan sholat yang Ronaldo sangatlah populer. Jadi awalnya Georgina sedang jalan-jalan dengan para bocil, serta terlihat banyak fans mulai mendekati Georgina. Lalu keesokannya saat Georgina menghadiri acara, dia dikerumuni para fans dan tingkat kepopuleran Georgina pun 50%. Sementara saat Junior keluar dari bis, dia sampai berdesakan hanya untuk melewati fansnya yang lumayan banyak. Dan tingkat kepopuleran Junior pun 70%. Namun, saat giliran Ronaldo, terlihat dia di dalam bis pada waktu kedatangannya ke Iran. Dan para fansnya sungguh terlalu banyak sampai mereka mengejar bisnya Ronaldo. Mereka juga sampai memenuhi jalanan yang luas. Dan tingkat kepopuleran Ronaldo tak terbatas. Tak sampai di situ, bahkan saat Ronaldo sedang di bar dalam pesawat, dia terlihat mendeteksi sesuatu, namun ternyata itu adalah Pele sang legenda. Ronaldo pun menghela napas lega, dan mereka tertawa bersama, sembari masih tak percaya bisa bertemu. Namun tiba-tiba ada seorang fans memanggil Ronaldo, dan meminta berfoto bersama. Ronaldo pun memperbolehkan, dan si fans memberikan ponselnya kepada Pele. Terpaksa Pele memfotokan mereka berdua, dan setelah selesai, Pele pun tak percaya dirinya dijadikan tukang foto, sementara Ronaldo. Tapi sebelum itu, legenda manakah yang kamu suka? Jika Pele tekan like, namun jika Ronaldo tekan like, subscribe dan bagikan, Pele bengong. Sementara Ronaldo malah aura farming. Ronaldo sangatlah populer. Just look at Victor in LA and sit with the Y at U of A and all the majors at the labels. Rebooting soon as I am able. Every other day I'm wondering. Just look at Victor in Kita berdua ini bukannya bisu, tapi kita takut dipecat. Jep, jam berapa? Nobody even knows my name and no one suspects that Forte sem dó, se demora, vou te
você. Sabe por quê? Porque sabe que eu vou ter daquela garota, agora ela quer me dar. Hoje a vida mudou. E hoje eu não quero mais pegar você. Saat hari cerah seperti biasa. Ya nggak tahu. Saya akan lawan. Apa yang dilakukan bocah Indonesia ini membuat banyak orang merinding karena keinginannya sangat sulit ditiru oleh bocah yang lain. Bocah itu bernama Ahmad. Saat usianya baru 5 tahun, ayah kandungnya mendadak wafat. Sejak hari itu hidup Ahmad berubah. Ketika anak lain sibuk bermain, Ahmad justru memiliki tekad yang luar biasa. Ia ingin masuk pesantren dan menghafal Al-Quran. Dan ketika ditanya alasannya, semua orang terdiam. Ternyata ia pernah mendengar perkataan dari salah satu guru ngajinya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ketika seorang anak telah menghafal Al-Quran, maka orang tuanya akan dipakaikan mahkota kemuliaan di surga, yang cahayanya lebih indah daripada sinar matahari. Dan setelah beberapa bulan berlalu, Ahmad berhasil menghafal 30 juz Al-Quran. Bahkan ia juga menguasai 200 hadis. Bayangkan sebagai apa ayahnya ketika melihat dari surga. Apa yang dilakukan bocah Indonesia ini membuat One twitch and I lose it. Tahukah kalian arti surat Al-Mukminun ayat 84-87? Coba dengar ini. Di bumi yang hanya ada satu ini, yuk ayo kita jatuh kacang di Tokyo. Taruh satu lagi di Sichuan, Tiongkok. Dari Dubai sampai Hawaii terbang lalu meninggalkan jejak awan. Dari Hawaii sampai Dubai terbang kembali lewat langit Filipina. Lalu dari Hawaii sampai Dubai terbang zigzag 25 derajat. Maka jadilah muka Pakoro. Nah, ayo semuanya coba buat. Mana bisa? Di bumi yang hanya ada satu ini, yuk ayo kita jatuhkan kacang di Tokyo. Taruh satu lagi di Sichuan, Tiongkok. Dari Dubai sampai Hawaii terbang lalu meninggalkan jejak awan. Dari Hawaii sampai Dubai terbang kembali lewat langit Filipina. Lalu dari Hawaii sampai Dubai terbang zigzag 25 derajat. Maka jadilah muka Pakoro. Nah, ayo semuanya coba buat. Mana bisa? Di bumi yang hanya Jujur ya, dari semua fusion Boboiboy yang pernah muncul 2 kali seperti Boboiboy Gentar muncul kembali di Baraju, Supra yang muncul kembali di Windara, Crossfire yang muncul di Arksori, dan Sopan yang muncul 2 kali pas mau menyelamatkan kapal angkasa yang dikendarai Papa Sola. Ada satu fusion Boboiboy yang menurut gua belum pernah muncul 2 kali sob. Kira-kira siapa ya? Boboiboy Glacier? Oh, bukan itu sob. Coba tekan dulu tombol like-nya baru aku kasih tahu. Sudah? Oke lanjut. Jadi, fusionnya gua maksud itu adalah fusion Boboiboy Sori,
Ya, ini Fusion baru muncul 1 kali sob. Itu pun di Boboiboy Galaxy Story doang yang emang panggungnya aja. Menurut kalian gimana sob? Coba komen di bawah. Jujur ya, dari semua Fusion Boboiboy yang pernah muncul 2 kali seperti Boboiboy Gentar muncul kembali di Baraju, Supra yang muncul kembali di Windara, Crossfire yang muncul di Arksori, dan Sopal yang muncul 2 kali pas mau menyelamatkan kapal angkasa yang dikendarai Papa Sola. Ada satu Fusion Boboiboy yang menurut gua belum pernah. Ketika ditanya, kartu karakter apa yang paling OP di Monster Galaxy Card? Kalian pasti jawabnya Boboiboy, ya kan? Tapi kalau dilihat dari stats kartu, dulu waktu zaman BGC, banyak banget kartu-kartu yang imba parah. Contohnya, kartu Kapten Besar Vargoba dengan HP 450 dan attack 500 ini. Oke, itu emang agak sedikit ekstrim sih. Ya, se-OP-OP-nya kartu-kartu dari si budak topi oranye, ada satu kartu karakter yang auto win jika bertemu dengan kartu karakter Boboiboy. Kira-kira siapa ya? Ya pastinya engkongnya. Otomatis menang jika kartu lawan adalah kartu jenis Boboiboy. Kalian pasti bertanya, kenapa? Karena Boboiboy nggak mau jadi anak durhaka lah. Masa dia mengelawan atau cash sendiri? Akan tetapi, jika bertemu dengan kartu Boboiboy yang bisa meng-cancel efek kartu pihak lawan, apakah itu menjadikan Boboiboy cucu durhaka? Kalau menurut kalian, Kamu di sebuah ruangan bersama 3 ekor monyet. 3 monyet oke. Monyet pertama punya pisang, monyet kedua punya ranting, dan monyet ketiga tidak punya apa-apa. Yang satu pisang, yang satu ranting, dan yang satu nggak punya apa-apa. Siapa di ruangan itu yang paling pintar? Yang punya pisang dong, karena bisa dimakan. Salah. Kok bisa salah sih? Coba jelaskan. Coba dengar sekali lagi. Kamu di sebuah ruangan bersama 3 ekor monyet. 3 monyet oke. Monyet pertama punya pisang, monyet kedua punya ranting, dan monyet ketiga tidak punya apa-apa. Yang satu pisang, yang satu ranting, dan yang satu nggak punya apa-apa. Siapa di ruangan itu yang paling pintar? Yang punya pisang dong, karena bisa dimakan. Salah. Kok bisa salah sih? Coba jelaskan. Bumi yang kita pijaki hari ini ternyata diciptakan Allah dalam waktu 6 hari. Padahal isinya ada gunung dan lautan yang luas, bahkan miliaran makhluk hidup. Karena sesungguhnya Allah mampu menciptakan semuanya, lalu kenapa dibuat 6 hari? Menurut para ulama, di balik 6 hari itu ada pelajaran besar tentang kesabaran dan hikmah yang sering dilupakan manusia. Nah, buat kamu yang cinta kekuasaan Allah, inilah yang membuat pemain catur tunanetra begitu sulit ditaklukkan. Wanita ini sengaja merelakan semua bidaknya dan hanya menyisakan raja serta ratunya. Lawannya pun mulai yakin kemenangan sudah pasti menjadi miliknya. Namun, hanya 2 langkah kemudian, dia berhasil mengunci seluruh ruang gerak raja lawan, lalu menutup pertandingan dengan skakmat yang mengejutkan. Inilah yang membuat pemain catur tunanetra begitu sulit ditaklukkan. Wanita ini sengaja merelakan semua bidaknya dan hanya menyisakan raja serta ratunya. Tá ligado, chapadão? Mas o que as mulheres querem é o che-che, Tá ligado, chapadão? Mas o que as mulheres querem é o che-che, Bang, coba dikasih. Udah dingin, jangan subuh. Dingin, tetapi tetap subuh. Udah dingin, jangan subuh. Dingin, tetapi tetap subuh. Udahlah, di rumah aja, jangan ke masjid. Masjid adalah tempat terbaikku.
Udah dingin, jangan subuh. Dingin, tetapi tetap subuh. Udahlah di rumah aja, jangan ke masjid. Masjid adalah tempat terbaikku. Udah dingin, jangan subuh. Dingin, tetapi tetap subuh. Udahlah di rumah aja, jangan ke masjid. Masjid adalah tempat terbaikku. Lagi viral banget nih guys, seorang ustadz yang memberikan makanan ringan kepada santrinya, tapi cara memberikannya itu kayak ngasih pakan ayam. Kalian tonton sampai akhir, tapi sebelum nonton coba kalian like dan Gantian bang. Mau tidur juga gua.